Podcast episode 4 season ini. Gimana nih kabarnya? Apa lagi pada pusing buat mikirin tugas? Waduh. Padahal nih ya, gue sih berharapnya semoga Kamers selalu diberikan kesehatan dan juga tentunya selalu semangat untuk ngejalanin hari-harinya. Nah buat Kamers nih, gak usah lagi tuh pusing mikirin tugas. Mending Kamers jadi pendengar dan penonton setia Telekom Podcast. Karena kita juga akan selalu setia nemenin Kamers di sini. Dari tadi kayaknya kita belum kenalan gak sih? Oh iya ya. Belum ya? BTW nih, Gimana? kita langsung aja kenalan. Jadi di episode kali ini bakal ditemenin bareng gue Sekar Kirana, Gue Erni Wanda. Dan di sini kita mau ngebahas apa nih Sekar? kita bakal ngebahas sesuatu hal nih Apa yang tuh? pastinya udah gak asing lagi di kalangan mahasiswa. Wow. Apa tuh? Mau tahu? Jadi teman-teman, kita bakal ngebahas tentang what if we're become nothing. Agak deep gini ya Iya temanya. benar, agak deep. Lu sendiri tau gak sih Apa maksud dari pembahasan kita ini apa? What if we become nothing tadi ya? Bener. Kalau yang dari gue tangkap sih ini gak sih tentang gimana kalau misalnya kita nggak jadi apa-apa. Betul gak? Intinya kayak gitu. Cuman detailnya kita bahas ya abis ini. Boleh. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam nih ya, gue mau nanya dulu nih ke lu nih kesibukan lu akhir-akhir ini atau selama kuliah ini apa sih? Kesibukan gue yang pertama pasti nugas ya. Nugas dan nugas. Ya begitulah mahasiswa ya. Iya Nugas. bener sih Lagi realitanya. Bener banget. Terus selain nugas nih, lu sendiri kayak kesehariannya suka ngapain sih? Gue lagi suka nulis sih, nulis di suka Twitter nulis. atau nggak di Medium gitu, nulis-nulis cerita lah gitu. Kalau gue kali ya gantian ya. Kalau lu sendiri gimana nih kesibukannya? Kalau gue sendiri nggak jauh beda dari lu ya Ern ya. Gue juga menugas dan menugas gitu kan. Cuman gue ini tipikal orang yang kayak selain akademiknya, gue juga mempertimbangkan lah organisasinya. Nah salah satunya balance gitu ini ya, biar balance. Iya dong, biar balance kita. Salah satunya ini HMJ, organisasi HMJ Ilmu Komunikasi. HMJ tercinta kita guys. Iya bener banget tuh kan. Terus kita habis ngomongin kesibukan nih, kita mau ke bagian pembahasan nih Sebelum itu gue mau nanya nih ke lu ini termasuk mahasiswa yang ambis atau mahasiswa yang biasa-biasa aja yang penting kelar Kalau antara kedua itu sih gue lebih ke yang biasa aja sih. Tapi nggak yang penting kelar juga enggak, karena gue sendiri tuh sangat menikmati proses untuk kayak ngerjain tugas, kayak kan pusing-pusingnya. Terus yang kalau misalnya kerja kelompok itu kan pasti ada aja kan ya. Bener. Nah pas Nggak itu usah tuh diomongin lagi ya kalau itu. iya. Tapi walaupun pusing dan mumet, itu tuh gue sangat menikmati proses itu. Jadi walaupun pusing gitu ya menikmati. Iya, gitu. ya karena sembari lu menikmati prosesnya itu, lu tuh bakal dapat banget ilmunya gitu ya. Betul. Karena lu bener-bener ngerjain itu pakai hati gitu, nggak cuma ngerjain abis itu lu lupain gitu Iya, ya. jadi ilmunya juga kan nangkep kan gitu. Iya sih. Kalau lu bener. sendiri gimana nih? Kalau gue jujur ya, gue sering berada di fase jadi mahasiswa yang ambis. Wadaw. Gue nggak peres ya ini teman-teman. Jadi emang bener kayak gitu. Tapi ya gue percaya ya, roda kehidupan itu selalu berputar gitu kan. Gue juga sempet kok berada di fase yang benar-benar capek banget gitu kan. Akhir-akhir kemarin sih gue ngerasain itu gitu. Apa Dan hektik itu ya? sehektik itu gitu kan. Jadi ngebuat gue tuh jadi tim deadliners. Deadliners mepet ngerjainnya. Deadliners garis keras tuh. Bener-bener Garis keras banget ya. Iya bener banget tuh. Kayak ya secapek itulah gitu. Cuman ya udahlah kita jalanin aja ini kehidupan gitu kan. Oke, sebagai mahasiswa yang biasa-biasa aja kan tadi lo bilang. Lo sempat iri gak sih sama teman-teman lo yang mereka tuh udah punya pencapaian gitu? Ya istilahnya mahasiswa ambis yang emang udah cakep banget lah ininya. Iya dari akademiknya maupun segala macamnya ya. Iya prestasinya segala macam gitu. Lu pernah iri dan insecure gitu gak sih? Kalau iri dan insecure, namanya manusia pasti pernah ngerasain ya kan. Betul. Dan kalau gue jujur pernah ngerasain itu gitu. Kayak gue ngeliat teman-teman gue tuh mereka tuh punya lebih gitu. Gue ngerasa dalam apa tuh? lebih dalam segala hal, kayak tadi tuh kita akademiknya, non akademiknya, terus dia juga aktif organisasi segala macemnya gitu kan. Gue iri dan insecure sama mereka itu karena mereka pasti dapat privilege lebih daripada kita gitu kan.
Tapi gue ngejalanin hidup ini maunya damai-damai aja ya kan. Gue nggak mau banyak musuh, nggak punya Iya musuh dong. gitu kan. Iya, makanya itu. Makanya gue kayak ngajak mereka tuh buat ngobrol, buat sharing-sharing gitu kan, tentang banyak hal yang akhirnya Biar termotivasi. memotivasi kita Oh, gitu iya, loh. Nah nice. dari situ sih gue kayak belajar banyak hal dari mereka. Dan ya udah, gue nurunin ego, iri, dan rasa insecure gue itu sih gitu. Kalau gue, kalau lu Iya. sendiri gimana tuh? Pernah nggak? Kalau itu gue lebih ke ini sih, kayak ngeliat teman-teman gue yang udah kuliah di luar negeri atau enggak yang udah magang, itu gue sempat ngerasa yang kok bisa ya, sedangkan gue masih di sini aja nih, gue masih yang sibuk mikirin tugas, sibuk mikirin makan apa, sedangkan mereka udah yang kayak wow gitu, kok mereka bisa, gue Keren kok banget gitu ya kita tuh. iya keren banget, tapi kok kita masih yang gini gitu. Iya, Gue iya. lebih ke insecure gini sih. Nah, komik sendiri suka ngerasa gitu juga gak sih? Iya nggak sih, kalau misalnya commerce ngerasa kayak gitu, coba ya kasih tahu ke kita gitu kan, biar kita juga Iya. sharing gitu kan sama Betul. commerce semuanya. Well, kita bakal next mungkin ya. Tadi kan kita mungkin ngerasa iri sama insecure pencapaian orang lain gitu ya. Nah, gue sekarang mau tanya nih ke lu lu sendiri ada nggak sih pencapaian dan target terbesar lu yang pengen banget lu capai atau udah tercapai gitu? Pencapaian, kalau bisa hidup di perantauan dengan baiknya termasuk pencapaian gak ya? Itu termasuk juga dong, gitu Karena kan. jujur ya, hidup di perantauan tuh ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Sesulit itu Betul, gitu ya. apalagi kan jauh dari orang tua, terus juga apa sih, masalah mau makan apa aja tuh kayak bikin bisa sestres itu. Iya, gitu loh. benar sih, Iya, benar makanya banget. gue kayak yang karena nggak ada, jadi itu aja mungkin ya pencapaian yang bisa gue banggakan gitu. Kalau untuk target sendiri, gue tertarik di ini sih, film. Oke. Nah, apalagi di HMJ ini kan kita ada film kan, Benar banget. project baru gitu. Jadi gue sangat tertarik di film, dan gue berharap sih gue bisa kerja di dunia perfilman. Oh, gitu. amin kita doain ya. 40 orang yang Terima doain kasih. semoga terkabul. Amin. Oh iya, terus jadi lanjut. gue tuh pengen banget yang namanya kayak ngedirect film atau nulis gitu, nulis naskah lah istilahnya. Itu sih salah satunya. Terus kalau lu juga kan tadi sempat bilang tuh lu suka banget yang namanya nulis gitu kan ya. Udah sempat berkontribusi belum sih khususnya buat HMJ kita gitu kan? Alhamdulillah ya, tahun kemarin kan kerja sama Anda juga. Oh begitu. Iya, Jadi kita di- boleh spill sedikit, promosi dikit gitu Iya, ya. tahun kemarin itulah yang Apa tuh judulnya? Cerita Cinta Kelana. Nah, Itu kebetulan tuh. saya yang menulis naskahnya, dan Sekar adalah tokoh utamanya sebagai Kelana. Ya walaupun masih belajar lah ya. Iya. Nah buat kamers yang belum nonton boleh Boleh ditonton tuh. ya di YouTube HMJ Ilmu Komunikasi Unila. Nah itu tuh, kita promosi sedikit ya. Kita lanjut lagi ya. Spill dikit lah. Mungkin dari gua kali ya, Er ya. Iya. Kalau pencapaian dan target yang mau gua capai gitu ya, gue yang pasti mau lulus cepet dulu gitu kan. Itu target besar banget, lulus cepet, lulus tepat waktu gitu kan. Terus habis itu juga gua ngerasain kalau gue masuk di ilmu komunikasi ini, gue emang bener-bener bisa ngembangin soft skill gue. Contohnya ini nih, Apa kita tuh? lagi Di podcast ini ya? podcast. Iya bener, podcast. Nah itu sih, mungkin itu aja sih. Tapi yang bener sih, HMJ ini tuh bener-bener yang jadi wadah banget gak sih? Iya kan, walaupun Kita kita bisa- nggak bisa apa-apa juga kita bisa belajar di Iya, sini. bener-bener kayak ya udah, ini udah kita buat belajar gitu. Iya benar banget. Mungkin tadi kan kita udah ngomongin tentang pencapaian dan target-target lu nih kan ya. Ya. Tapi kan namanya kehidupan pasti bakal ada gagal. Ya kan. Nah, kalau you're become nothing alias lu ini gak jadi apa-apa, itu gimana perasaan lu? Deep banget ya pertanyaannya. Iya. What if we become nothing? Gimana kalau misalnya kita nggak jadi apa-apa alias gagal? Itu bakal kecewa sih dan Kecewa sedih. banget. Tapi gue ada ini, gue ada Definisi ya, apa definisi sesuatu hal. tersendiri tentang gagal. Wis, Oke. boleh Ini gue kasih, gue spell. Iya ya. Gak yang pertama, Apa tuh? gak mungkin apa yang kita pengen tuh bakal selalu kita dapetin, alias gak semua ekspektasi kita tuh bakal sesuai sama realita. Itu Setuju yang pertama, sih, gue iya kan? setuju. Iya. Terus gak yang kedua apa Gak nih? yang kedua, gak semestinya kalau kita nggak berhasil itu kita bakalan terus terpuruk dan give up alias menyerah. Pasti dong. Iya, Gak mungkin kan jelas. kita
gagal sekali atau nggak berhasil sekali kita langsung menyerah tuh ya enggak juga, jangan gitu. Bener. Dan yang terakhir tuh L ya. Iya, L L. belum nih. Nah, L ini termasuk part yang gue suka. Apa tuh? L for lewat usaha dan doa, everything you lose is a step you take. Wis, keren Itu banget dari tuh. lirik lagu Taylor Swift. Oh, ada ya. You're on your own. Kita nanti lo dengerin. Oke, nanti itu boleh itu gue sangat dengerin. relate. Biar gue termotivasi gitu ya. Iya, benar. Oke, benar banget. Oke, jadi intinya tuh Mm-mm. gue nih percaya ya kalau setiap part dari kegagalan gue nih itu nggak ada yang sia-sia. Mm-mm. Karena walaupun gue gue nggak berhasil dalam mencapai target gue, tapi kan seenggaknya kegagalan itu tuh apa sih, Jadi pembelajaran lu gitu jadi ya. pembelajaran Dan dan nggak juga tuh semuanya prosesnya itu bakal gagal gitu iya, ya. dan bisa gagal itu tuh bisa bikin kita berkembang juga loh. Mm-mm. Berkembang dari mindsetnya mungkin, terus juga cara kita ngadepin si kekecewaan itu, dan bisa lebih ngebuat kita dewasa sih. Iya sih bener, gue setuju banget sama lu sih R. Iya, kalau lu sendiri kayak gimana? Oke, kalau gue sih lebih kayak ya kalau gagal semua orang itu ada masanya kok. Semua masa itu ada orangnya. Udah percaya aja itu. Tuhan itu Aduh, maha adil. iya. Tuhan itu selalu memberikan ke kita itu apa yang kita butuhkan kok. Tenang aja Setuju. gitu aja. Tadi gue dengerin lu kan, lu buat statement definisi gagal gitu. Coba boleh diulang L-nya yang paling lu favoritin tadi L. apa? Lewat usaha dan doa, everything you lose is a step you take. Keren banget ya teman-teman, keren banget tuh Kamers. Thank you. Oke, tapi BTW nih R ya, kita ternyata udah berada di penghujung acara nih. Gak kerasa Gak ya? kerasa kan pembahasan Iya. kita. Untuk itu gua ada closing statement dulu nih apa nih sedikit sekarang? nih ya. Ya mungkin buat Kamers di luar sana ya kan, iri dan insecure itu wajar-wajar aja kok. Karena setiap manusia pasti ngerasain hal itu. Cuman buat Kamers jangan terlalu dibuat pemikiran antara iri dan insecure-nya, karena nantinya bakal buat teman-teman tuh jadi dendam yang mengarah ke hal yang lebih negatif. Dan itu kan gak bagus ya kan Betul sih, R. ha. Dan Setuju. juga tetap percaya sama Tuhan. Mungkin saat ini kita tuh berada di masa-masa yang sulit untuk kita berjuang dan nantinya bisa menggapai masa keemasan kita gitu sih R. Setuju. Karena kalau kita punya tekad dan usaha yang kuat, Tuhan tuh pasti akan memberikan yang terbaik buat kita gitu sih R. Kalau Setuju dari banget sih gua. gua. Kalau lo ada tambahan gak R? Tadi kan lo lebih ke iri ya. Nah, gue mau nambahin tentang perasaan kalau misalnya kita gak jadi apa-apa gitu. Kan tuh pasti ngedown banget gak sih? Iya benar. Aduh, kok gue gini-gini aja ya, kok gue nggak jadi apa-apa, gue gagal istilahnya. Menurut gue it's okay gitu untuk istirahat dulu, kita cari waktu tenang untuk ya udah, kayak ya udah gitulah. Karena prinsip hidup ini adalah ya udah, Nggak usah dipaksain gitu loh. bener. Karena Nggak usah kita ada di dipaksain. dunia ini untuk hidup. Iya, pokoknya Nah, itu. ya udah jangan dipaksain. Kalau misalnya emang capek itu istirahat. Nanti kalau misalnya udah bangkit lagi nih, udah mendingan, Udah semangat ayo lagi. kita cari tujuan baru lagi, kita cari Goalsnya solusi ya. lagi, kita cari Iya. ke target lagi, dan kita kejar lagi gitu loh. Bener, Iya. bener banget sih itu. Jadi kalau gini, jangan sampai juga ya, karena kita tahu kita belum bisa jadi apa-apa, itu juga jangan sampai bikin kita males loh buat ngejar. iya, bener. Kita juga harus, walaupun masih belum dapat hasilnya nih, Iya, itu seenggaknya terus kita aja mencari berusaha. gitu loh, karena mencari juga termasuk proses. Iya bener. Jadi gitu. Jadi ya intinya gitu. Oke deh, makasih banget ya R, makasih Thank you banget ya. juga. Iya, kita udah banyak sharing ya tentang hal what if we become nothing ini gitu kan. Dan mungkin buat Kamers nih, jangan lupa buat ngedengerin podcast di episode-episode berikutnya ya R ya. Betul, pastinya Karena- bakal ada yang menarik juga. Bener nggak sih banget, dari karena setiap topiknya tuh episodenya. tiap hari beda-beda gitu ya, Betul. tiap episode gitu kan. Jadi tetap terus jadi pendengar dan penonton setia Telekom Telekom Podcast. Oke, see you di next episode. Bye Kamers. Bye.